Hai semuanya, saya Bang Tutorial. Nah, masih di video seputar Adobe Photoshop untuk pemula. Ya bisa dibilang ini adalah lanjutan dari video Photoshop sebelumnya. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih cara untuk menghapus background foto kita di Adobe Photoshop. Nah, untuk menghapus background foto sendiri itu caranya ada banyak banget nih yang bisa kita pakai, mulai dari cara yang simple sampai cara yang paling ribet. Nah, tapi di sini kita tidak akan ngebahas semua cara tadi karena saya rasa itu pasti bakalan panjang banget dan saya pikir juga nanti teman-teman mungkin bakalan pusing kalau misal kita bahas semua cara tadi. Nah, jadi biar lebih gampang, di sini saya sudah rangkumin 5 cara yang bisa kita pakai untuk menghapus background foto kita di Adobe Photoshop. Dan bisa dibilang juga kelima cara ini adalah cara yang paling sering saya pakai nih kalau misal saya pengen menghapus background foto saya di Adobe Photoshop. Nah, tapi sebelum kita ngebahas kelima cara tadi, nah di sini saya punya sedikit informasi nih terkhusus nih ya buat teman-teman yang punya HP itu lebih dari satu. So, di sini saya punya rekomendasi sebuah software bernama Wondoser Mobile Trends. Nah, jadi Wondoser Mobile Trends ini adalah sebuah software yang bisa kita pakai untuk memindahin data HP kita secara cepat. Misalkan nanti kayak data WhatsApp, data HP, nge-backup data, dan fitur-fitur lainnya yang saya rasa ini pasti bakalan kepake banget buat HP kita. Sebagai contoh aja di sini saya tunjukin salah satu fiturnya yaitu mindahin data WhatsApp. Nah, misalkan nih kita di sini pengen nih mindahin data WhatsApp kita dari HP Android ke HP iPhone ini. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Jadi nanti di software Mobile Trends di sini kita pilih WhatsApp Transfer. Nah, selanjutnya jangan lupa nih kedua HP kita itu kita sambungin juga ke PC menggunakan kabel data. Kalau sudah tersambung, jadi selanjutnya di sini tinggal kita klik aja start, maka nanti di sini prosesnya itu bakalan jalan. Nah, kalau misal nih ada muncul tampilan seperti ini, nah ini tinggal kita ikutin aja stepnya sampai selesai. Dan kalau prosesnya sudah selesai, ini tinggal kita klik OK aja. Dan yang terakhir tinggal kita login aja WhatsApp kita di HP yang baru tadi. Nah, maka di sini teman bisa lihat nih data WhatsApp kita sudah berhasil kita pindahin dari HP Android ke HP iPhone ini. So, buat kalian yang pengen cobain software Wondoser Mobile Trends ini, untuk link downloadnya ada di deskripsi video ini. Cara yang pertama untuk menghapus background, di sini kita bisa menggunakan fitur Eraser Tool. Nah, cara pakainya ini gampang banget. Kalian pilih dulu nih Eraser Tool. Setelah itu tinggal kita coret-coret aja di bagian background yang pengen kita hapus. Nah, tapi sebelumnya pastikan nih sebelum kalian menghapus background itu gemboknya kalian buka dulu nih di bagian layar. Nah, cara bukanya ini tinggal kalian klik aja di bagian icon gemboknya. Nah, kalau misal icon gemboknya sudah hilang, maka nanti kalau misal kita coret di bagian background, itu backgroundnya akan otomatis transparan. Nah, selanjutnya nih, kalau misal kalian pengen mengatur ukuran penghapusnya, itu caranya kalian bisa klik kanan dan di sini tinggal kita atur ukuran dan juga softness-nya kayak gini gitu. Nah, cuman kekurangannya kalau misal kita menggunakan Eraser Tool ini, di sini kita memang butuh perjuangan gitu buat menghapus background kita. Nah, jadi biasanya untuk fitur Eraser Tool ini itu sering saya pakai kalau misal objeknya tidak terlalu kompleks atau juga biasa saya pakai untuk merapikan background yang kurang rapi. Contohnya di foto ini, nah ini anggap aja untuk foto yang misalkan nih barusan sudah kita hapus backgroundnya, tapi kadang-kadang itu masih menyisakan ada bagian yang masih kurang rapi kayak gini. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan Eraser Tool untuk merapikan background yang masih kurang rapi kayak gini gitu. Nah, cara yang kedua untuk menghapus background, di sini kita bisa menggunakan fitur Magic Wand Tool. Nah, cuman syaratnya kalau misal kita pengen menggunakan fitur Magic Wand Tool ini, itu syaratnya background foto kita itu harus satu warna, contohnya seperti foto ini. Nah, jadi cara pakainya ini gampang banget. Ini tinggal kita pilih dulu nih Magic Wand Tool. Setelah itu tinggal kita klik di bagian background foto kita, contohnya di bagian sini. Nah, maka nanti dia akan secara otomatis membuat satu buah seleksi kayak gini. Nah, setelah itu untuk menghapus backgroundnya, ini tinggal kita klik delete aja di keyboard kita. Nah, maka nanti background kita akan terhapus seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan bagian seleksi atau garis putus-putus yang seperti ini caranya kalian tinggal buka aja menu select. Setelah itu kalian pilih deselect atau Ctrl D. Nah, maka nanti bagian seleksinya itu akan hilang. Dan yang terakhir, untuk merapikan background yang masih kurang rapi, nah di sini kita bisa menggunakan Eraser Tool seperti tadi. Nah, cuman kekurangannya kalau misal kita menggunakan Magic Wand Tool tadi, itu fiturnya tidak bisa kita pakai kalau misal background foto kita cukup kompleks kayak gini. Nah, jadi kalau misal kita menggunakan Magic Wand Tool, ini nanti hasilnya bakalan kurang rapi kayak gini nih. Nah, gitu. Nah, jadi solusinya kalau misal background foto kita cukup kompleks ya warnanya kayak gini, di sini kita bisa menggunakan cara yang ketiga yaitu menggunakan Pen Tool gitu. Nah, bisa dibilang ini adalah cara yang paling sering saya pakai kalau misal saya pengen menghapus background. Nah, jadi prinsip kerjanya di sini nanti kita akan kasih seleksi atau kasih tanda di bagian objek yang pengen kita hapus. Caranya ini gampang banget. Kita pilih dulu nih Pen Tool.
Setelah itu biar lebih gampang, ini kita bisa zoom in dulu. Nah, buat nge-zoom in, ini kita bisa Ctrl plus dan Ctrl min kayak gini, atau kalian bisa klik Alt di keyboard. Setelah itu kalian bisa scroll up dan scroll down di mouse kalian kayak gini gitu. Nah, kita balik lagi ke pen tool tadi. Jadi buat ngasih tanda di bagian objeknya ini gampang. Kalian bisa klik dulu nih sekali, misalkan di bagian sini. Nah, nanti kan muncul nih satu buah titik. Setelah itu kita kasih titik yang kedua, misalkan di bagian sini, dan tinggal kita lanjutin aja. Nah, kalau misal bagian objeknya melengkung kayak gini, itu ngasih tandanya gampang banget. Kalian klik aja dulu sekali di bagian sini. Nah, tapi kliknya masih ditahan sambil kalian tarik ke bawah kayak gini. Nah, cuman biasanya kalau misal kita habis ngasih bentuk lengkung kayak gini, nah itu biasanya untuk garis selanjutnya itu bakalan tidak lurus. Nah, contohnya seperti ini. Nanti untuk garis selanjutnya itu bakalan melengkung. Nah, solusinya biar kita tetap dapat garis yang lurus, itu kalian tahan aja Alt di keyboard. Setelah itu kalian klik di bagian titik yang terakhir di bagian sini. Nah, itu nanti fungsinya buat ngereset. Jadi kalau misalnya kita kasih titik selanjutnya, itu titik selanjutnya itu bakalan tetap lurus kayak gitu. Nah, dan tips selanjutnya juga untuk menggunakan pen tool ini, di sini kita memang butuh kesabaran ya buat ngasih tanda atau seleksi di bagian objek kita gitu. Nah, kalau misalnya titiknya sudah tersambung ya, satu putaran seperti ini, selanjutnya ini tinggal kita ubah aja untuk titik-titiknya ini menjadi sebuah seleksi. Caranya gimana? Caranya gampang, kalian tinggal klik kanan aja. Setelah itu kalian pilih Make Selection. Nah, kalau udah ini kita klik OK, maka nanti garis tadi itu akan berubah menjadi seleksi kayak gini. Nah, setelah itu tinggal kita delete aja. Nah, setelah kita delete, di sini kan yang kehapus itu malahan objek utama atau objek orangnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen yang kehapus itu backgroundnya, itu caranya, ini seleksinya tinggal kita balik aja. Nah, cara ngebalik seleksi itu gampang, kalian buka aja menu select, setelah itu kalian pilih inverse atau shift Ctrl E kayak gini. Nah, maka nanti itu yang terseleksi adalah bagian backgroundnya. Kalau sudah, tinggal kita delete aja. Nah, kelebihan kalau misalnya kita menggunakan pen tool tadi, di sini kita bisa lebih fleksibel ya buat nentuin bagian mana aja yang pengen kita hapus. Nah, kalau misalnya teman merasa untuk menghapus background menggunakan eraser tool atau menggunakan pen tool tadi cukup ribet, nah di sini kita bisa menggunakan cara yang keempat, yaitu menggunakan fitur auto remove background atau menghapus background secara otomatis. Nah, sebagai contoh aja, misalkan di foto ini kita misalnya pengen menghapus backgroundnya itu secara otomatis. Caranya gimana? Caranya gampang. Yang pertama, pastikan di sini untuk gemboknya ini sudah kebuka. Nah, seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita masuk ke menu properties. Nah, kalau misalnya nih menu properties di tempat kalian itu tidak muncul, ini kita bisa munculin dengan cara buka menu window dan pastikan propertiesnya udah ke checklist seperti ini. Kalau sudah, maka di menu properties itu nanti akan ada tombol namanya adalah remove background. Nah, kalau misalnya kita klik, maka background pada foto kita itu akan terhapus secara otomatis seperti ini. Nah, jadi cara remove background ini tidak hanya berlaku untuk objek yang ada orang seperti ini. Nah, jadi dia juga bisa kita pakai untuk menghapus background pada objek yang benda seperti ini gitu. Nah, caranya sama seperti tadi, tinggal kita pilih remove background, maka background pada foto kita itu akan otomatis terhapus. Nah, cuman kekurangannya kalau misal kita menggunakan fitur remove background ini, itu kita tidak bisa fleksibel gitu ya buat nentuin bagian mana aja yang pengen kita hapus. Nah, contohnya aja di foto ini. Nah, anggap aja nih di sini kita misalkan nih pengen menghapus background pada foto kita ini, tetapi di sini kita pengen pertahankan yaitu adalah orang dan juga laptopnya. Nah, kalau misal kita menggunakan fitur remove background, nah maka nanti hasilnya bakalan seperti ini. Jadi ya di sini kita tidak bisa nentuin objek mana aja yang pengen kita pertahankan atau objek mana aja yang pengen kita hapus. Nah, jadi solusinya kalau misal kita nih pengen pertahankan bagian orang dan juga bagian laptop, ya itu biasanya saya akan menggunakan fitur pen tool seperti tadi gitu. Ya memang agak cukup ribet, tapi kalau misal menggunakan fitur pen tool menurut saya itu kita bisa lebih fleksibel buat nentuin objek mana aja yang pengen kita hapus. Nah, cara yang kelima untuk menghapus background di sini kita bisa menggunakan fitur namanya adalah colorance. Untuk fitur colorance ini itu bisa dibilang fungsinya hampir mirip dengan Magic Wand Tool tadi. Jadi syaratnya di sini untuk background kita itu harus satu warna. Contohnya di foto ini. Nah, di foto ini kalau misal kita menggunakan eraser tool, di sini kan memang agak cukup ribet gitu ya, terutama di bagian teks. Nah, seperti itu memang agak susah buat menghapusnya. Atau kalau misal kita menggunakan pen tool juga agak cukup ribet gitu, terutama di bagian teks seperti ini. Jadi kita memang butuh perjuangan kalau misal kita pengen ngasih seleksinya. Nah, dan juga nih kalau misal kita menggunakan Magic Wand Tool juga cukup ribet, terutama di bagian teks. Ini kita mesti kasih
seleksi di bagian lubang-lubang teks seperti ini gitu. Jadi solusinya kalau misalnya teman-teman menemukan contoh kasus kayak gini, yaitu contoh di bagian logo, ini untuk menghapus backgroundnya kita bisa menggunakan color range. Caranya kalian buka aja menu select, setelah itu kalian pilih color range. Nah setelah itu tinggal kita klik aja di bagian background yang pengen kita hapus. Contohnya di bagian warna putih. Nah habis itu ini tinggal kita atur aja kerapiannya. Nah di sini teman perhatikan. Nah di sini kan ada dua warna, putih sama hitam. Kalau hitam itu artinya objek yang kita pertahankan, sedangkan yang warna putih itu nanti bagian yang bakalan kena hapus. Nah di sini kan untuk logo ini sudah warna hitam, sedangkan background sudah warna putih. Nah, berarti sudah pas gitu ya. Kalau sudah pas, tinggal kita klik aja OK. Maka nanti dia akan bikin seleksi otomatis seperti ini. Setelah itu tinggal kita delete aja. Nah maka nanti background pada logo atau foto kita itu otomatis terhapus seperti ini. Nah buat memastikan bahwa ini penghapusannya sudah rapi, biasanya saya akan coba bikin satu layar dan saya coba kasih warna, ya misalkan warna gini aja sembarang. Terus tinggal kita geser ke bawah. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ini untuk backgroundnya masih kurang rapi. Jadi di sini masih ada warna putih gitu ya di bagian sisi logo kita. Nah, buat merapikannya ini gampang banget. Kalian klik dulu di bagian layar logo tadi. Setelah itu kalian buka menu layar, terus pilih mapping dan pilih difference. Nah, setelah itu di sini kita atur 1 pixel aja. Kalau sudah kita klik OK. Nah, jadi fungsi dari difference tadi itu adalah fungsinya untuk menghapus sisi di bagian foto kita. Nah, sebagai contoh tadi, di sini kita atur yaitu penghapusannya adalah sebesar 1 pixel. So, jadi itulah 5 cara yang bisa kita pakai untuk menghapus background foto kita di Adobe Photoshop. Nah, jadi kesimpulannya untuk eraser tool tadi itu bisa kita pakai untuk menghapus background foto kita yang dimana objeknya itu tidak terlalu kompleks. Yang kedua, untuk Magic Wand Tool itu bisa kita pakai untuk menghapus background foto kita yang dimana itu backgroundnya satu warna. Yang ketiga, untuk Pen Tool itu bisa kita pakai kalau misalnya kita pengen lebih fleksibel untuk menentuin objek apa aja yang pengen kita hapus. Dan yang keempat, Auto Remove Background itu bisa kalian pakai untuk menghapus background foto kalian tanpa ribet. Dan yang terakhir, untuk Color Range itu bisa kita pakai untuk menghapus background foto kita yang satu warna, tetapi di sini untuk bagiannya lumayan kompleks. Nah, menurut teman-teman sendiri kira-kira cara apa nih yang paling sering kalian pakai kalau misal kalian pengen menghapus background foto kalian di Adobe Photoshop? So, kalian nanti bisa tulis aja di kolom komentar di bawah biar nanti kita bisa saling sharing nih sama teman-teman yang lainnya. So, terima kasih banget nih buat teman semua yang sudah menonton video kali ini sampai selesai. Kalau gitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.